Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin Ibu telah memberikan beberapa materi dan Ibu juga sudah memberitahu kalian apa yang akan kita pelajari di minggu ini. Apakah kalian sudah membaca-baca atau membuka-buka buku? Mudah-mudahan sudah ya, agar kalian bisa nanti ada tugas bisa menjawabnya. Nah, untuk absensi dimohon isi ya, nanti biar saya lihat siapa yang hadir, siapa yang tidak nanti. Untuk itu sebelum ke materi inti, kita berdoa masing-masing ke materi. Ibu akan menjelaskan mengenai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ada pengertian akhlak kepada Allah. Akhlak menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yaitu halaqah yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Dengan demikian, akhlak pada hakikatnya adalah sikap yang melekat pada diri manusia sehingga manusia dapat melakukannya tanpa berpikir atau secara spontan. Di samping itu, akhlak juga dikenal dengan istilah moral atau etika. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan. Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum atau masyarakat. Karena itu, adat istiadat masyarakat menjadi standar dalam menentukan baik dan buruknya. Menurut Kahar Mansyur, akhlak kepada Allah dapat diberikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Jadi akhlak itu bisa akhlak baik atau akhlak buruk. Sehingga akhlak kepada Allah dapat diartikan segala sikap atau perbuatan manusia yang dilakukan tanpa dengan berpikir lagi atau dengan spontan yang memang seharusnya ada pada diri manusia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Selanjutnya, alasan mengapa seorang muslim harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang baik itu memang diharuskan berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia itu diciptakan atas kehendaknya, sehingga alangkah baiknya kita bersikap santun atau berakhlak kepada Sang Khalik sebagai rasa syukur kita. Di sini Ibu ada beberapa ayat mengenai mengapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia, Dia yang menciptakan manusia dari air yang ditumpahkan keluar dari tulang punggung dari tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat At-Tariq ayat 5 sampai dengan 7. Yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia tercipta dari air yang terpancar dari tulang sulbi dan tulang dada. Yang kedua yaitu karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati sanubari. Di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia, firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Selanjutnya yaitu yang ketiga, karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lainnya. Firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 12-13 yang artinya, Allah lah yang menundukkan lautan untuk kamu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, supaya kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat.
daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kamu yang berfikir. Quran surat Al-Jasiyah ayat 12-13. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan adapun contoh akhlak kepada Allah itu diantara lain yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kita sebagai manusia itu jangan berbuat yang tidak-tidak gitu, yang bisa membuat Allah murka, apalagi mendekati zina, terus mendekati segala hal yang Allah larang. Yang kedua yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi cinta yaitu kesadaran diri, perasaan jiwa dari dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Yang selanjutnya ada ikhlas. Definisinya yaitu semata-mata mengharapkan ridha Allah. Jadi segala apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu khauf dan raja. Khauf yaitu kegalauan hati membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya, atau membayangkan hilangnya sesuatu yang disukainya. Raja yaitu memautkan hati pada sesuatu yang disukai. Selanjutnya yang kelima, bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur yaitu memuji sang pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dilakukannya. Syukurnya seorang hamba berkisar ada 3 hal yang jika ketiganya tidak berkumpul maka tidaklah dinamakan syukur. 3 hal itu yaitu mengakui nikmat dalam batin, membicarakannya secara lahir, dan menjadikannya sebagai sarana taat kepada Allah. Selanjutnya, muraqabah. Dalam hal ini muraqabah diartikan bahwa kita itu selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita akan melakukan sesuatu hal, maka kita akan ingat bahwa Allah itu akan mengawasi kita, atau Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan. Selanjutnya yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu kita sebagai umat yang diciptakan oleh Allah hendaknya husnuzon, jangan suuzon, karena apa yang akan diberikan oleh Allah itu pasti baik bagi kita. Jadi kita itu harus berpikiran baik kepada Allah, jangan sampai kita berpikiran yang tidak-tidak terhadap Allah. Selanjutnya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal yaitu kita berserah diri kepada Allah. Setelah kita memohon kepada Allah, hendaknya kita berusaha, bukan hanya diam diri untuk memenuhi doa kita itu. Itu yang dimaksud dengan tawakal. Jadi setelah kita berdoa, kita itu harus berusaha apa yang kita inginkan itu. Selain berdoa, kita juga harus ada usahanya gitu. Yang selanjutnya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akhlak yang baik kepada Allah yaitu kita selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Jadi yang dapat Ibu kesimpulkan dari materi tersebut yaitu kita sebagai umat Islam memang selayaknya harus berakhlak baik kepada Allah, karena Allah lah yang telah menyempurnakan kita sebagai manusia yang sempurna. Untuk itu akhlak kepada Allah itu harus yang baik-baik, jangan akhlak yang buruk. Seperti kalau kita sedang diberi nikmat, kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas sepertinya, karena minggu kemarin Ibu tidak memberikan kalian tugas. Tugasnya yaitu tadi Ibu memberikan beberapa ayat Al-Quran ya, 3 ayat Al-Quran. Ibu mohon kalian untuk menulis ayatnya dan menulis artinya. Nanti kumpulkan kepada KM kalian, dan KM kalian akan mengumpulkan kepada Ibu. Jadi sekian pertemuan dari Ibu. Semoga kalian sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetap di rumah saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.